Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Hari ini kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pendapatan nasional. Dan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Wilara Kurniabidin, Rizky Zakia Aditi, Rizky Ayuna Pitasari, dan Brigiti Sabiera. Dan untuk pertama yang akan kita bahas, yaitu mengenai dari pengertian pendapatan nasional itu sendiri. Next. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya dalam periode waktu 1 tahun. Next slide. Pengertian pendapatan nasional melalui 3 pendekatan. Pendekatan pertama, pendekatan produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Dan yang kedua, pendekatan pendapatan. Nah, kalau yang satu ini, pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selama satu periode waktu tertentu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan tentang sumbangsi industri rokok buat negara yang besar banget. Jadi ini tentang industri rokok, sumbangsinya untuk pendapatan nasional negara versus dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Jadi setiap tahunnya industri tembakau menyumbang cukai sampai 170 triliun. Terus ditambah pajak daerah dan PPN totalnya 200 triliun per tahun. Dan setiap penjualan satu bungkus rokok itu kena 72%. Pro-nya, rokok berdampak buruk dan banyak orang ingin pabrik rokok dan tembakau ditutup. Kontra, kerugian besar yang berdampak terhadap pendapatan nasional negara atau gross domestic bruto dan jumlah karyawan yang mencapai ratusan ribu. Kesimpulannya tidak bisa serta-merta disimpulkan karena dampak yang ditimbulkan bersangkut paut dengan banyak pihak, terutama pemerintah. Dari pembahasan kemarin juga sempat disebutkan istilah shadow economy. Jadi kontinuitas kerjasama antara pihak penguasa ekonomi dengan pemerintah itu sudah berlangsung sejak lama. Jadi membubarkan industri tembakau itu terdengar hampir mustahil. Selanjutnya, untuk menghitung pendapatan nasional terdapat rumusnya. Yang pertama, ada produk domestik bruto atau PDB. Untuk pendekatan keluarnya, rumusnya adalah GDP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Nah, sedangkan untuk pendekatan pendapatannya, rumusnya adalah GDP sama dengan W ditambah R ditambah I dan ditambah P. Selanjutnya, ada PNB atau Produk Nasional Bruto. Untuk menghitung PNB, kita dapat menggunakan rumus PNB sama dengan PDB ditambah produk WNI dalam negeri dikurangi produk WNA di dalam negeri. Selanjutnya, ada PNN atau Produk Nasional Neto. Untuk menghitung PNN, rumusnya adalah PNN sama dengan GNP dikurangi penyusutan, dikurangi barang, pengganti modal. Selanjutnya ada NNI. Untuk menghitung NNI, rumusnya adalah NNI sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi.
Selanjutnya ada pendapatan perseorangan atau PPP. Rumus untuk menghitung PPP adalah PPP sama dengan NNI ditambah pembayaran transfer dikurangi segala jenis iuran, laba, dan pajak perseorangan. Yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau PD. Rumus untuk menghitung PD adalah PD sama dengan PP dikurangi pajak langsung. Yang terakhir, contoh kasus di Indonesia. Yang terakhir adalah contoh kasus di Indonesia terkait pentingnya peningkatan pendapatan perekonomian, yaitu tentang kasus pembangunan jalan tol. Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia membangun infrastruktur jalan dengan membangun jalan tol Cikopo Palimanan. Hal ini menyebabkan jalur puncak yang menghubungkan dua kota besar, yaitu Jakarta dan Bandung, sedikit ditinggalkan masyarakat. Sama halnya dengan jalur nasional Pantura. Dilihat dari sisi ekonomi masyarakat, di beberapa daerah Pantura, seperti daerah Indramayu dan Subang, terkena dampak baik secara ekonomi maupun bisnis. Masyarakat yang di daerahnya dilalui tol Cipali, khususnya kedua daerah tersebut, belum tentu merasakan banyak manfaat dari kehadiran tol sepanjang 116,7 km tersebut. Bahkan ada beberapa daerah yang justru mati dengan kehadiran tol tersebut. Manfaat yang dirasakan apabila daerah yang dilewati adalah daerah tujuan perjalanan atau daerah industri, karena kemungkinan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, karena jalan tol bukan merupakan akses lokal, maka daerah-daerah yang dilewatinya justru akan mati. Dapat dipastikan dari sisi ekonomi usaha, mulai dari pedagang hingga angkutan umum di sekitaran Pantura akan terganggu akibat dioperasikannya tol Cipali tersebut. Pada kasus pembuatan jalan tol tersebut, tujuan pemerintah membangun jalan tol tersebut adalah secara aspek geografi mendekatkan jarak dan memudahkan akses untuk masyarakat sekitar pembangunan tol maupun masyarakat yang jauh dari pembangunan tol. Adanya pembangunan jalan tol ini akan memperlancar kendaraan dan arus barang, keterbukaan perdagangan, dengan tujuan utama tentunya pada pengembangan ekonomi. Namun, dampak ini tidak maksimal dirasakan karena kelembagaan yang dibangun tidak memikirkan usaha-usaha yang telah berkembang lebih dahulu, khususnya para UMKM yang berada di sekitar pembangunan jalan tol tersebut. Hal tersebut juga dirasakan oleh banyak pemilik restoran di kawasan Pantura yang telah mengalami kolaps akibat pembangunan infrastruktur tersebut. Selain itu juga, omset SPBU di sekitaran jalur Pantura mengalami penurunan hingga 50%. Perlahan namun pasti, masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah akan mengalami dampaknya juga. Hal ini pun akan membuat pendapatan nasional akan mengalami penurunan. Dari presentasi dan penjelasan materi dari kelompok 11, mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya di grup. Terima kasih.